Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau tidak salah ini adalah malam yang kelima Muharram. Malam yang kelima Muharram 1443 Hijriah. Kita menghadiahkan surah Al-Fatihah tentu saja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, para ulama, para wali, para guru-guru kita semua yang pernah mengajari kita walaupun hanya satu huruf. Juga keluarga kita baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, yang sakit semoga diberikan sehat. Lebih khusus ibu mertua dari Pak Qasim, kemarin kita bacakan tahlil, malam ini malam yang kedua untuk beliau. Dan suami istri telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka berdua diberikan cahaya di alam kuburnya, dijadikan taman dari taman-taman surga. Ilaihim jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita membahas tentang bab yang keempat masih ya, tentang riyadhah dan syahwatun nafsaniyah. Kalau yang Arabnya halaman 13 mungkin kurang jelas. Mungkin nanti fotokopian Arabnya nanti kita ganti yang lebih terang biar lebih jelas. Kalau di buku terjemahan kita sampai di halaman 21. Terakhir kita bahas kemarin riwayat dari Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang ulama besar pada abad kedua Hijriah, sangat terkenal. Seorang zuhud, imamnya para sufi, namanya Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar ini walaupun beliau seorang sufi atau ulama, beliau juga sangat aktif di kegiatan sosial. Jadi beliau ini enggak malu-malu, enggak canggung-canggung untuk bergaul dengan masyarakat, ikut kegiatan masyarakat gitu. Kayak beliau berbaur dengan masyarakat padahal beliau adalah ulama besar, kiai besar, tapi beliau nggak gengsi untuk bergaul dengan masyarakat, turun ke lapangan, ikut membersihkan, ikut kegiatan apapun.
Kadang-kadang beliau jalan-jalan di pasar gitu, keliling-keliling. Nah, kemarin kita bahas kisah beliau. Yang pertama, bagaimana beliau itu sangat kuat mengendalikan keinginannya. Jadi beliau suatu ketika jalan-jalan di pasar, Malik bin Dinar ini, lalu melihat satu buah namanya buah tin, kepengen banget tuh menikmatin buah itu. Ya biasalah kita kalau jalan-jalan ke mall, toko, kayaknya enak. Jadi kalau masuk di Cahaya lihat, kayaknya tuh jeruknya enak banget kayaknya, apelnya. Jadi ada perasaan apa ya? Tiba-tiba kepengen banget buah itu. Lalu beliau ingin beli pakai sandalnya tapi ditolak. Tapi akhirnya dikejar-kejar sama penjualnya untuk bisa mengambil buah itu. Tapi beliau mengatakan, saya sudah bersumpah, atau riwayatnya kemarin itu, aku sudah bersumpah untuk tidak menjual agamaku dengan sebuah biji buah tin. Ini mungkin kalau sekarang, aku tidak mau menjual agamaku dengan sebuah apel, satu apel, kan murah banget. Jadi keinginannya menikmati buah itu dianggapnya menjual agamanya. Akhirnya dia nggak jadi beli buah tin itu, dia nggak mau makan karena dia anggap keinginan menikmati buah tin itu seperti menjual agama. Artinya keinginan nafsunya untuk menikmati buah itu beliau tahan karena khawatir ini adalah dorongan nafsu. Kalau beli buah, apalagi buah yang mahal, itu karena butuh atau karena kepengen? Bapak kalau makan buah itu karena butuh atau karena kepengen? Kalau kepengen itu nafsu, Pak. Itu makanya beliau nolak. Padahal udah dikejar-kejar sama penjualnya. Ini Pak, ambil buahnya, nggak mau. Padahal dikasih gratis. Beda kalau niat kita makan buah untuk vitamin supaya badan ini sehat, bisa ibadah, atau terpenuhi vitaminnya. Makanya pentingnya tuh niat, Pak. Beli bubur ayam tuh niatnya harus untuk gizi, untuk lillahi ta'ala. Kalau karena kepengen aja itu masuk di nafsu. Beli kendaraan karena butuh atau karena kepengen aja, semua itu sampai begitu. Buah aja itu beliau anggap ini menjual agama dengan menikmati buah. Itu riwayat yang pertama kemarin. Nah, riwayat yang kedua dari Malik bin Dinar yang terakhir kita baca ya. Itu beliau ketika mau wafat tiba-tiba kepengen minum susu dicampur madu. Kepengen susu dicampur madu. Kepengen aja, tiba-tiba terbesit. Biasa kan kalau orang sakit tiba-tiba pengen minum apa gitu, bilang ke istrinya, Neng atau Mah, pengen ini dong, beliin itu dong. Biasalah orang sakit kan tiba-tiba kepengen apa gitu. Sama beliau, kepengen susu dicampur madu. Nah, ketika diambilkan mau dikasih, tiba-tiba beliau sadar dan beliau bilang, aku sudah menahan nafsuku 30 tahun untuk tidak minum susu. Aku sudah menahan keinginanku menikmati minuman susu dan madu selama 30 tahun. Ini tinggal beberapa saat aku mau mati, masa jebol gitu. Masa udah saya bersabar 30 tahun, tahu-tahu beberapa detik mau mati saya nggak sabar. Akhirnya nggak jadi. Oh, kalau begitu
Akhirnya nanti jamaah jannatin nggak ada yang minum kopi, nggak ada yang minum susu ya. Bukan gini Pak ya, memahami begini itu butuh penjelasan. Bukan minumnya. Jadi yang dimaksud bahaya di sini bukan minumnya, bukan kepengennya itu, kepengen menikmatinya. Jadi jangan sampai kita itu menikmati sehingga kita larut dalam kenikmatan itu. Jadi nafsu Pak, ketika kita mau merokok, mau minum kopi, mau ngeteh, mau minum susu, itu jangan sampai hanya karena kepengen. Karena kalau hanya kepengen doang, itu nafsu. Tapi kalau kita niatnya supaya ini manfaat, nutrisi tubuh, ini untuk menjaga kesehatan, karena tubuh ini amanah, maka nggak ada masalah. Makan jadi ibadah. Semua yang kita masukkan halal, niatnya ibadah, itu malah bernilai pahala. Makan juga sama. Kalau waktu tujuannya makan karena kepengen, itu nafsu semua. Jadi makanya ini pentingnya. Itu sampai begitu. Jadi nafsu itu nggak main-main. Kita harus benar-benar bisa. Nah itu kemarin kita baca dua riwayat kemarin itu sungguh menusuk, membuat kita itu seperti tercabik-cabik sampai begitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Yang lihat tes Arabnya itu halaman 13 bagian tengah. Qala Sulaiman ibn Dawuda. Kalau di terjemahan halaman 21 paragraf ke-4 ya. Nabi Sulaiman bin Daud bersabda. Ini nasihat Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu ayahnya namanya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ayah, anak Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nah, kata Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi salam, apa kata beliau? Qala Sulaiman ibn Daud alaihi salam. Kata beliau, innal qahira li nafsihi asyaddu mimman yaftahul madinata wahdahu. Ini nggak tahu apa salah cetak. Mimman mestinya lebih bagus mungkin min an yaftah. Jadi kata beliau, innal qahira li nafsi, orang yang atau bukan orang, kekuatan mengalahkan nafsu. Jadi mengalahkan nafsu itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada membebaskan satu kota oleh satu orang. Jadi menaklukkan satu kota oleh satu orang itu lebih ringan daripada mengendalikan nafsu. Di mengendalikan nafsu itu enggak main-main, enggak ringan untuk perjuangan. Kira-kira mampu enggak kita menaklukkan kota? Jadi dulu kan zaman peperangan gitu. Jadi mengalahkan sampai menaklukkan satu kota itu kan butuh pasukan ribuan Pak. Untuk menaklukkan satu kota itu kan butuh pasukan ribuan. Dan oleh satu orang itu kok bisa mengalahkan satu kota, itu kan pasti kuat banget. Nah itu pun belum apa-apa dibandingkan mengalahkan nafsu. Jadi menaklukkan satu kota dengan kekuatan satu orang itu lebih ringan dibanding mengalahkan nafsu kita sendiri. Jadi berat berarti. Wa qala Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau berkata, ini nasihat dari Sayyidina Ali. Oh ini nasihatnya bagus Pak. Ini keren nasihatnya. Kata beliau, ini sahabat yang sangat senior, sangat yang paling keren ilmunya. Jadi ulamanya sahabat itu Sayyidina Ali.
Bahkan dalam sabda Nabi yang sangat populer, kata beliau, aku adalah gudangnya ilmu, kata Nabi. Aku ini gudangnya ilmu. Wa miftahu Ali. Dan kuncinya itu Ali. Aku gudang ilmu, pintunya itu Ali. Artinya Sayyidina Ali ini bukan sahabat sembarang. Beliau yang paling mendalam ilmunya di kalangan para sahabat. Nah, kata Sayyidina Ali, ma ana wa nafsi illa kara'i ghanamin. Aku dan nafsuku itu seperti pengembala kambing. Aku dan nafsuku, hubungan aku dengan nafsuku itu seperti pengembala kambing. Artinya aku sebagai pengembala, nafsuku itu seperti kambing. Jadi kita itu Pak seperti pengembala. Kambing, nafsu kita itu kambing kita. Pernah ngembala kambing? Oh, ini nggak pernah merasakan ini. Ngembala kambing itu gampang-gampang susah Pak. Kambing itu soalnya ngeyel, suruh ke sana malah lari ke sana itu. Jadi nafsu itu seperti kita ngangung kambing, kata beliau. Kullama dhammaha min janibin intasharat min janibin akhar. Setiap diarahkan dari satu arah, dia lari ke arah yang lain. Di kambing itu ya ngeyelnya gitu. Jadi dikumpulkan di sini, lari ke sana, dikumpulkan di sana, lari ke sana. Kambing itu begitu ya. Enggak mudah diatur. Dan nafsu kita itu begitu. Maka kata beliau, man amata nafsahu, barang siapa yang bisa mematikan, maksudnya mengendalikan nafsunya, yullafu nafsuhu fi kufnir rahmah. Kalau dia mampu mematikan atau mengendalikan atau mematahkan nafsunya, maka yullafu nafsuhu fi kufnir rahmati, maka nafsunya itu akan dibungkus, akan terbungkus dengan bungkusan dengan kain kafan rahmah, wa yudfinu fi ardil karamah, dan akan dikuburkan dalam kubur kemuliaan, dalam tanah kemuliaan. Ini kalimat majaz ya, jadi perumpamaan. Orang yang bisa mengalahkan nafsunya, maka nafsunya itu akan terbungkus, artinya sudah terkendalikan, terbungkus dengan kain kasih sayang, kain rahmat dari Allah, dan dikuburkan di tanah kemuliaan. Jadi terbungkus dengan kain kasih sayang dan terkubur di dalam tanah kemuliaan, fi ardil karamah. Wa man amata qalbahu, itu orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Nah sebaliknya, wa man amata qalbahu, siapa yang justru mematikan hatinya, yang dikendalikan Pak. Jadi ada orang hatinya menang, nafsunya kalah. Nah ada orang kalau nafsu tidak dikendalikan, dia akan berkuasa dan mengalahkan qalbu. Jadi dalam diri kita itu selalu ada perang antara qalbu dengan nafsu. Kita pernah bahas dulu. Jadi qalbu dan nafsu. Qalbu ini kan bersih aslinya, tapi kalau kalah oleh nafsu, maka qalbu nggak bisa apa-apa. Sebenarnya qalbu kita itu selalu pengen sedekah, pengen sholat, pengen zikir, pengen tahajud, itu keinginan hati. Tapi kadang-kadang itu terperangkap oleh nafsu. Nafsu mencengkram. Apa? Karena nafsu tidak terkendali, maka nafsu menguasai qalbu. Akhirnya qalbu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau ada orang mampu mengendalikan nafsunya,
maka hatinya akan berkuasa. Nah, inilah yang akan terbungkus, nafsunya akan terbungkus dengan kain kasih sayang, dan terkubur nafsu itu di dalam tanah kemuliaan. Artinya dia akan bahagia, dia akan berada di makom yang mulia. Tetapi kalau sebaliknya, kalbunya kalah oleh nafsu, artinya nafsunya yang menang, maka hatinya akan mati. Dan kalau hatinya mati, yullafu qalbuhu fi kufnil la'nah, hatinya akan terbungkus oleh kain laknat, wa yudfanu, dan dia akan dikubur fi ardil ukubah, di dalam tanah siksaan. Kan keren nih bahasanya. Nafsu yang kalah akan dibungkus dengan kain kasih sayang dan terkubur di dalam tanah kemuliaan. Tapi nafsu yang tidak terkendali, hati akan mati, dan hati yang mati, namanya mati ya, dibungkus dengan kain laknat. Artinya hati itu terlaknat. Dan kalau hati kita terlaknat, dia seakan-akan dikubur dalam tanah siksa, fi ardil ukubah. Ini paham ya Pak ya? Ini bahasa-bahasa kiasan gitu ya. Dia akan tersiksa. Intinya orang yang tidak mengendalikan nafsunya, maka hatinya akan kalah, hatinya akan terlaknat dan tersiksa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita teruskan. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang ulama besar ini Yahya bin Mu'ad. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi? Jahid nafsaka bi ta'ati war riyadati. Jahid nafsaka. Berjihadlah mengendalikan nafsu, atau berjuanglah untuk melawan hawa nafsumu. Dengan cara apa? Nah, ini beliau ngasih cara nih, ngasih tips. Gimana caranya melawan? Kalau melawan orang kafir, musuh tentu dalam peperangan ya, bukan orang kafir yang sekarang. Kalau melawan musuh dalam perangan kan pakai senjata, pakai panah, lempar pakai batu, dipukul pakai pedang, ditebas pakai pedang. Nah, kalau nafsu gimana caranya? Gimana, Pak? Melawan nafsu, Pak? Apa pakai parang? Apa pakai pisau, senjata? Bukan. Caranya adalah bitta'ati warriyadati. Jahid nafsaka bitta'ati warriyadati. Lawanlah hawa nafsumu dengan ketaatan. Bitta'ah. Jadi ibadah itu sebetulnya senjata untuk mengendalikan nafsu. Jadi misalnya kita mau bangun tahajud nih, atau mungkin berat tahajud, subuh, bangun subuh, itu kan nafsu Pak, melawan nafsu itu. Udah nggak usah, nanti aja, ntar juga. Oh, ini masalah COVID, nah, sholat di rumah aja lah, nanti bahaya. Di nafsu kan gitu, atau nanti aja, gitu. Nanti aja, subuh kan masih ada 1 jam gitu. Nafsu begitu tuh. Semua Pak, mau sholat, mau ngaji, mau ngaji pengajian, mau sedekah, itu nafsu nggak pernah diam, selalu melawan. Nah, gimana cara melawan? Dia melawan kita. Nah, bagaimana membalas lawan serangan dia? Ya, kita harus berusaha melawannya dengan melakukan ketaatan itu. Jadi melawannya nggak usah pakai nggak usah pakai jurus-jurusan. Lakukan aktivitas itu, ibadah itu sudah mengalahkan dia. Jadi bitta'ah. Warriyadati, dan riyadhah. Ini sering kita temukan istilah riyadhah. Riyadhah itu
latihan, Pak. Riyadhah itu latihan. Nanti dijelaskan di sini. Nah, di sini apa riyadhah itu? Nah, kata Yahya bin Mu'adz. Ini keren nih definisinya, Pak. Tapi berat ini, tapi nggak apa-apa lah. Faryadhatu, kata beliau, yang namanya riyadhah kan melawan nafsu dengan taat dan riyadhah. Nah, apa riyadhah itu? Kata beliau, faryadhatu hajrul manami. Hajrul manami. Riyadhah itu mengurangi tidur. Wah, ini langsung jelek nih. Aduh. Melawan ngantuk. Ya. Satu. Jadi, enggak apa-apa. Riyadhah itu apa? Nih ciri-cirinya nih melawan riyadhah. Satu, ngurangin tidur. Nanti dijelaskan kenapa kita harus kurangi tidur. Nah, ini juga ini tantangan saya nih, Pak. Saya termasuk orang yang banyak tidur, jujur saja. Ngurangi tidur, wa qillatul kalami. Sedikit ngomong. Sedikit komentar, sedikit nyeletuk. Pokoknya jangan banyak ngomong, jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong. Wa hamlul adza minal anami. Ini yang lebih berat. Hamlul adza, bersabar ketika disakiti orang. Ini kan berat ini. Bersabar dari gangguan orang. Kita difitnah, digibah, di apapun, Pak. Meskipun orang itu salah, nggak apa-apa, bersabarlah. Nah, ini kan berat, Pak. Riyadhah itu begitu. Hamlul adza, menanggung siksaan orang. Ya, ini sudah 3 nih ya. Jadi bersabar dari kejahatan orang. Yang keempat, wal qillatu minat ta'am. Sedikit makan. Sedikit tidur, sedikit ngomong, sabar dari siksaan atau perilaku orang, sedikit makan. Ini 4 ini, cuman 4 ini. Tapi 1 aja ini beratnya nggak main ini. Kurang tidur, kurang ngomongin, kurangin bersabar dari siksaan orang. Kemudian yang keempat, sedikit makan. Qillatum minat ta'am wal qillatu minat ta'am. Nah, beliau jelaskan. Fayatawalladu min qillatil manam, hasil dari atau akan lahir dari sedikit tidur. Sedikit tidur itu akan menghasilkan apa? Fayatawalladu min qillatil manam, akan lahir, akan muncul sebagai hasil dari kurangnya tidur apa? Saful iradati. Keinginan kita akan bersih. Niat kita, kehendak kita itu akan bersih. Iradah, saful iradah. Jadi kita nggak kepengen macam-macam orang yang tidurnya sedikit. Wa min qillatil kalami as-salamatu minal afa. Orang yang sedikit ngomong akan selamat dari banyak bahaya. Kan sekarang, Pak, betapa banyak orang yang terkena bahaya gara-gara ngomong atau salah ngomong. Jadi orang yang banyak ngomong itu akan mudah terjatuh karena akan banyak bahaya. Nah, orang yang sedikit ngomong ya sedikit bahayanya. Ini orang yang sering jalan di jalan raya dengan orang yang jarang keluar rumah lebih berpeluang kecelakaan yang mana? Yang sering jalan. Jadi sering ngomong itu akan berpeluang sering mudah jatuh, Pak. Karena lidah kan siapa yang bisa menjamin? Maka mengurangi ngomong akan lebih selamat. Gitu. Jadi kata beliau,
Orang yang sedikit ngomong, dia akan selamat dari banyak bahaya. Wa min ihtimalil adza al-bulughu ilal ghaya. Orang yang sabar dari siksaan orang atau perilaku buruk orang lain, hasilnya al-bulugh ilal ghaya. Dia akan sampai kepada tujuan. Apa tujuan itu? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dekat dengan Allah. Karena dia enggak disibukkan, Pak. Orang mau ngomong apa, mau berlaku apa, bodoh amat. Nah, dia akan cepat nyampe karena enggak ada gangguan lagi. Kita kan sibuk, Pak, diomongin apa, sibuk mencari tahu, melawan. Kalau ini nggak perlu melawan, biarin aja. Nah, itu orang yang kayak gitu akan cepat sampai tujuan. Wa min qillati ta'am, dan hasil dari sedikit makan mautus syahwat, syahwatnya akan mati, artinya mudah dilawan. Nah, ini pembahasan intinya di sini. Sedikit makan akan melumpuhkan syahwat. Syahwat itu banyak. Li'anna fi kathratil akli, karena banyaknya makan qiswatul qalbi. Qiswa itu akan membuat hati akan keras. Wa dhihabu nurihi, dan hilang cahayanya. Banyak makan, hati keras, hilang cahayanya hati. Nurul hikmati alju, cahaya hikmah itu bisa diraih dengan ju', dengan lapar. Wasyib'u, dan kenyang, yub'idu minallah, akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini ngajinya malam ini kok berat-berat begini ya. Kalau yang sepuh-sepuh sih udah agak cocok lah dengan ilmu-ilmu kayak gini. Yang muda-muda ini, tapi keren lah ya. Waduh, pemuda jannatin ngajinya berat-berat begini, keren banget. Udah kurangin tidur, kurang makan, kurangin ngomong, bersabar lah. Sedikit tidur akan membuat iradah kita jadi bersih, keinginan kita jadi bening, kehendak kita jadi bersih. Sedikit ngomong akan selamat dari berbagai bahaya. Bersabar dari caci maki orang lain, kita akan cepat sampai tujuan, dekat dengan Allah. Orang yang sedikit makan, syahwatnya akan lumpuh. Karena orang yang banyak makan akan membuat hatinya keras dan hilang cahaya hati. Akan meraih cahaya hikmah, karena cahaya hikmah diraih dengan lapar, sementara kenyang itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hadis Nabi ini ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Nawwiru qulubakum bil ju'i." Cahayailah hatimu dengan lapar, bukan dengan lampu, dengan cahaya handphone, bukan, dengan lapar. Wajahidu anfusakum bil ju'i wal atas. Lawanlah hawa nafsumu dengan lapar dan haus. Tentu ya puasa ya. Wa adimu qar'aba bil jannati bil ju'. Ju' terus ini. Ketuklah pintu surga terus menerus dengan lapar. Fa innal ajra fi dzalika, karena pahala lapar dan haus itu adalah ka ajril mujahidi fi sabilillah, seperti pahalanya orang yang jihad di jalan Allah. Wa annahu laisa min amalin ahabbu ila Allah taala min ju'in wa atshin. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah selain lapar dan haus. Walan yalija malakutas samai, dan tidak akan sampai ke langit, tidak akan menembus kekuasaan langit, kerajaan langit, man mala'a batnahu, siapa yang penuh
perutnya, wa faqada halawatal ibadah, dan hilang kenikmatan ibadah. Jadi orang yang perutnya penuh, hilang manisnya ibadah dan tidak akan bisa menembus langit. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti pertemuan berikutnya ini ada nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.